bedanya tepung tapioka sama sagu lu tahu kan? Apa itu tepung tapioka? Terus kemana makanannya? Ya makanin kru aja, kitanya nggak makan. Kayaknya kita gerbek enak nih. Nah, lu harus datang tuh, lu bawa tuh sekampung. Saya mau ngundang Koko nih buat nge-review Ibu Nona. Udah berani belum? Jadi kalau belum mau datang ya silakan. Gua sampai bingung, lu ngapa berani banget sama orang kayak begitu? Padahal lu udah dikasih kerjaan. Lu tuh kagak tahu diri, maksud gua. Sebenarnya tahu gak alasannya apa? Apa? Males. Ya, Konten kita positif gak sih yang ini? Udah on? Sudah on, oke. Spadas-padis pakbor semuanya, kembali lagi dikasih pahim by Phoenix, masih sama gue Demi. Agak dandanan gue kayak ibu-ibu high class kali ini ya. Iya dong ya. antingnya ya. Jadi Lipstiknya lipstiknya merah. merah, antingnya merah. Antingnya biru, Shay, iya. biru putih. Lipstiknya Lasernya mukanya merah. glowing, Oke. sosialita papan atas. Amin ya Allah. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Nona, Ibu Nona. Hai. Hai, apa kabar? Baik, ya Udah Allah, lama kita ya. udah lama banget Udah ya lama ketemu. ya, udah. Sekarang lu udah makin besar ya? Apanya? Iya dari dulu. Oh, apanya? Dari dulu saya sudah besar. Jadi kalau itu saya bingung nih, Iya, besar yang sekarang mana? besar usahanya, amin ya Allah. bisnisnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Lu juga, lu kan Amin, pengusaha juga. Kita tuh Bismillah, gua harus kan baru pemula-pemula gitu. ya, kita kan masih pemula, kita masih muda, newbie semua gitu Umur loh. 30. Baru 30. baru makin muda. Makin muda ya, harusnya makin kesini makin muda. Benar. Jangan makin dewasa juga gitu. Nah, jangan makin kesana makin kesini ya gitu. Oke, jadi guys, spill dulu di sini. Gue kenapa ngundang Nona karena dia pernah menjadi salah satu kontestan di MasterChef gitu. Jadi gue lihat videonya juga lucu, nanti gue kasih spill video dia. Jangan. Kenapa sih? Emang Malu. enggak, tapi waktu itu emang berselisih paham apakah Gue panik attack aja di situ. Di situ tuh dingin banget, terus banyak banget krunya tuh sekitar kayak ada 70 orang. krunya doang. Terus Oke. kameramennya gue lagi masak ditanya-tanyain mulu, gue tuh linglungan orangnya. Jadi pas ke depan si Chef Juna ini, pas lagi mau dijajing, wah itu deg-degannya parah banget. Gue nggak nyangka sedeg-degan itu. Padahal kan gue orangnya kayak sok-sok suka pede gitu kan. Ini gue nggak pede sama sekali, anjir. Bener-bener kayak lemes badan gue di situ. Gemeteran semua dari kaki, kepala gremet, udahlah semuanya campur aduk. Lo pasrah aja lah gitu ya. Jadi gue ditanyain apapun kagak nyambung. Lebih kayak tapi bedanya tepung tapioka sama sagu lu tahu kan? Apa tuh bedanya? Tadinya gue tahu tepung tapioka sama sagu, tapi pas ditanya di sana gue jadi kayak, kamu tahu tepung tapioka? Apa itu tepung tapioka? Kamu pakai tepung tapioka apa tepung sagu? Aduh, gue pakai apaan nih tadi? Tadi sih tulisannya tepung sagu, bukan tepung tapioka. Hah, apa ya? Anjir, gue udah ngeblank aja udah. Sebenarnya sama kan? Tepung tapioka sama sagu sama gak sih? Oh beda. Beda. Oh beda. Tepung sagu tuh buat kayak bikin apa ya? Bikin masakan apa ya? Aku lupa lagi bikin Tepung masakan sagu, apa. kue basah, say. Kalau tepung tapioka buat cilok. Tepung tapioka Emang buat cilok? buat cilok. Itu Iya, kan? aci-aci. Bukannya itu tepung tapioka buat ngentelin ya? Iya gak sih? Oh, bukan. Iya, itu. Bukan. Oh maizena. Salah lagi. Ketahuan saya tidak pernah ke dapur ya. Oke, oh itu bedanya. Iya. Oke, ternyata cilok itu dari tapioka. Iya, kan itu kayak lengket cireng kayak gitu-gitu. Gua kira itu dari apa? Maizena. Enggak, Oh, enggak ya? maizena buat ngentelin kalau misalkan kita bikin kepiting saus padang tuh, Oh. biar agak kental, masukin tuh tepung maizena sedikit biar agak kental gitu. Gue cuma taunya gitu doang, nggak sampai ke sono, nggak usah masak ya gue. Oh, iya. Tapi lu pernah kepikiran gak sih kalau misalkan diminta balik buat jadi master chef, lo mau gak? Kagak mau lah. Kenapa? Gak mau
anjir gue di sono tuh di karantina selama seminggu. Kan seminggu doang. Iya seminggu doang, tapi kan yang kalau misalnya sampai juara 1 kan itu sekitar kayak 4 bulan di sana. Kan Gak enak boleh makan. Gak boleh ketemu keluarga, makan. Kan dikasih makan, ngetes masakan sendiri, ini sendiri. Tapi kan kalau kita masak di sana, itu kita nggak bisa nyicipin abis masak makanan kita jadi ya kita udah nggak makan, kita tuh masak doang. Masak doang. Masak doang, nggak abis kelar syuting gitu, terus boleh nih makan nggak bisa. Lah, terus kemana makanannya? Ya makanin kru aja, kitanya nggak makan. Kayak gitu. Lah terus lu makannya apa, nasi kotak? Iya nasi kotak. Oh. Nasi kotak kayak cateringan gitu. Oh, Jadi gitu. tiap hari catering, kalau enggak kita gojek gitu kalau di sana. Oh, gitu. Jadi lu kagak makan hasil lu juga ya? Iya kagak. Tapi lu nyobain kan ini enak nyobain gitu. dikit gitu. Berarti keenakan krunya ya gue lihat-lihat ya. Iya enak tuh. Tapi perasaan lo gimana nih? Kan lo nggak lulus ya. Nah itu ketika lo pasti ngobrol-ngobrol juga kan sama kontestan lain gitu. Itu lo masih ada in touch gak sih sama mereka? Kalau sekarang in touch sih lumayan masih ada ya, karena kan gue di sana tuh seminggu itu bener-bener kita tuh dari semua orang yang gak kita kenal tiba-tiba nginep bareng. Itu kan pasti ada kayak rasa anjir gue nih sehari-harinya sama mereka, ngobrolnya sama mereka, breakfast sama mereka, curhat-curhatan sama mereka. Jadi kita ngerasa seminggu itu tuh, gue ngerasa tuh seminggu itu tuh gue punya keluarga baru aja di situ. Karena kan gue nggak boleh ketemu keluarga gue gitu, meskipun cuma seminggu doang ya. Cuman ya sampai sekarang, sampai detik ini sih gue masih main sama mereka gitu. Oh gitu. Ini kan gue nyambung lagi ya. King siapa? King Abdi. King Abdi. Iya, Mang Abdi, Kang Mas. Oh, Kang Mas, Mas Abdi gitu kan. Kemarin kan sempet lo ngepost tentang almarhum Babe. Iya. Itu lo pernah ada interaksi juga apa? Jadi waktu itu tuh si King Abdi nih lagi ke Jakarta, dia kan orang Malang. Nah dia bilang, "Cok, gue mau ke rumah lu dong," dia bilang gitu. Terus gue pengen masak-masak di sana, dia bilang gitu. Tapi kalau gue misalkan ajak Babe Cabita boleh nggak? Boleh aja, gue bilang gitu. Terus akhirnya si Abdi ini emang sebenarnya kan karena dia nggak nginep di hotel kan, lagi cuman kayak pulang pergi doang gitu. Nah akhirnya dia mampir ke rumah gue, nelpon si Babe Cabita, kesini aja apa Mas katanya gitu. Terus abis itu Abdi tuh sekalian mau masakin Babe Cabita untuk menu dadar bredar yang baru, bikin gulai gitu. telur gitu. Jadi R&D-nya waktu itu tuh di rumah gue. Ih, seru banget dong. Seru banget, itu tuh rame banget. Jadi kita tuh bener-bener dimasakin si King Abdi gitu. Akhirnya kenalan sama Babe Cabita. Terus di sana ngobrol-ngobrol juga, terus gue lagi masak ayam lengket juga, dia nyobain, pokoknya ya ngobrol-ngobrol emang. Tapi Babe Cabita the best sih, itu orangnya ramah, baik, bener-bener gue nggak nyangka, gila orangnya baik banget ya, humble banget ya gitu, mau lah dia nongkrong duduk di bawah ngerokok bareng gitu tuh mau itu dia, mau, ya. Karena kan tuh rame banget kan, banyak teman gue juga di sana, mau dia kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitu. Gue kan gue mikirnya gimana sih kalau ibaratnya artis gitu, terus abis itu dia udah ngerasa besar, biasanya kan ada aja sombongnya nggak sih, ada aja kayak rasa kayak ya gue kan artis gitu. Enggak, tapi dia enggak sama sekali, bener-bener humble. Makanya gue pas dia meninggal gila kaget banget, karena dia kayak kok meninggal gitu. Karena gue sempat kayak ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, emang aslinya tuh lucu banget, parah, lucu banget ya, parah. Gue ngefans banget soalnya dari dulu sama dia, terus dia bisa ke rumah gue tuh gue seneng banget gitu. Terus kenalan sama istrinya juga baik banget. Kayaknya emang dia nyiapin tuh dadar bredar emang udah sejalannya gitu ya. Udah jalannya aja tuh dia buat nyiapin untuk istri sama anaknya gitu loh. Oke, ini ya walaupun belum kenal sama almarhum Babe Cabita, tapi alhamdulillah memang amal jariahnya amalnya baik banget ya ternyata, ya alhamdulillah gitu. Baik banget. Wah, kayak dunia entertain sangat kehilangan lah ya. Parah, gitu. Keren banget sih, inspirasi gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Soal gue sebenarnya lebih ke gemes ke arah gini nih, kan lo
Master Chef kan. Pernah nih ada seliweran doang. Master Chef bukan Indonesia. Master Chef Cindo. Maaf ya. Maaf nih, saya minta maaf nih. Ini emang kok bisa sih menurut lo kenapa bisa orang-orang menyimpulkan seperti itu? Padahal yang lo di dalamnya lo ngeliat itu seperti apa sih? Ya karena emang kayak banyak juga gimana sih, tapi di sana tuh pas season gue ya, sekarang season 10 ya, emang banyak Cindo, banyak juga pribumi. Jadi ya maksudnya di negara kita kan Cindo ya emang banyak banget nggak sih gitu kan. Di Indonesia tuh Cindo banyak banget. Ya kebetulan aja emang kayak begitu. Apa namanya, persaingannya ya kelihatannya jadi kayak Cindo ini banget mah, padahal biasa aja sih. Padahal biasa aja ya. Orang yang Cindo gitu juga humble, maksudnya nggak yang sombong kayak gue lebih jago masaknya gimana enggak sama sekali. Itu sebenarnya kayaknya emang cuman gosip aja. Tapi aja. Emang teman gue yang yang juara 1 Master Chef emang masakannya tuh emang jago. Dia emang jago masak. Itu level dibilang jago tuh. Sekarang yang gue pengen tahu gini, ketika lo masuk Master Chef, apa emang lo harus punya pengalaman di bidang kuliner atau memang lo bakat aja? Kalau lo basicnya bakat apa sekolah dulu? Kalau gue kan basicnya bakat, gue kan kagak sekolah. Maksudnya gue nggak sekolah masak tuh, cuman gue otodidak aja kan. Cuman kayak gue pedenya karena banyak orang yang bilang masakan gue enak gitu, terus makanya ya udah coba. Tapi ada juga yang misalnya dia sekolah kuliner, dia lulusannya di mana tuh, yang di Paris apa ya? Paris. Apa di Paris? Apa tuh? Iya. Bape bukan, itu mah itu mah brand ya. Enggak. Apa ya? Dia ada universitas apa dah, pokoknya dia kayak langsung pasti gitu kan namanya kan dia itu. Chef gitu kan, lulusannya gitu ya emang beneran masakannya enak. Emang bener gitu. Masakannya enak. Oh gitu. Jadi emang standarnya untuk ikut Master Chef ya nggak cuman untuk yang udah sekolah kuliner aja, tapi memang yang sudah bakat masak gitu bener. Kan. Berarti dari cara plating lo, dari cara lo membersihkan tuh bekas-bekas lo masak kayak gitu pun dinilai. Oh dinilai ya. Kalau gue kan berantakan tuh masaknya, pantesan gue kagak lolos. Tapi kan akhirnya setelah Master Chef ini lo melanjutkan bakat lo ini ke bisnis kan. Iya. Nah ini lo bisa ceritain gak sih gimana kok bisa lo kepikiran mau bikin bisnis kayak gini? Ini gue udah pernah nyobain, by the way gue waktu itu pernah siang-siang gue baru bangun, terus gue ngechat gue pengen nasi bebek di mana ya, udahlah dari Ibu Nona aja lah, karena emang seenak itu. Pernah gue dikirimin sekali, terus gue ketagihan beneran. Nah ini lo kepikiran awalnya kok bisa, kenapa nasi bebek? Kenapa nasi bebek itu lumayan panjang nih ceritanya. Jadi singkat ceritanya suami gue pengen banget punya nasi bebek, karena pas dia coba nasi bebeknya, ini tuh nasi bebeknya enak, ini tuh bebeknya bersih, ini tuh bebeknya begini nggak bau. Sedangkan kan banyak yang kayak orang yang nggak suka bebek karena bebeknya bau, bebeknya alot, kayak gitu kan. Nah gue sama suami gue ini kayak pengennya pokoknya kita harus pentingin kualitasnya kayak gimana tuh bebeknya. Gue kan pakai bebek packing. Bebek packing nih biasanya dipakainya di restoran-restoran Chinese gitu kan. Nah gue pakai bebek itu. Sedangkan kalau kayak bebek-bebek Madura yang di pinggir jalan kayak gitu, dia pakai bebek lokal. Jadi bebek lokal itu bulunya lebih banyak, terus bulunya hitam-hitam gitu, terus agak lebih baunya keluar banget lah. Bebek nih bebek banget lah gitu. Gue pernah tuh makan bebek-bebek yang ya waalaikumsalam lah gitu ya, gue jadi kagak mau makan gitu loh. Iya, ternyata banyak banget yang trauma gitu makan bebek gitu. Nah gue nggak mau, gue pengen makan bebek ya seenak mungkin gimana. Jadi kita kayak terus-terusan coba untuk kayak coba deh masak pakai bebek. Pertamanya pakai bebek lokal, terus pakai bebek jenis packing, pakai jenis hibrida kayak begitu-begitu. Nah, banyak ya bebeknya. Banyak banget. Gue tau aja cuman bebek tuh. Kadang-kadang ketuker sama angsa juga kan. Iya. Tapi itu ternyata banyak ya ininya ya. Banyak jenisnya tuh banyak banget. Jadi lo benar-benar mengolahnya itu dari nol dan lo bener A/B testing juga kali ya sama semuanya ya. Iya benar. Oke.
Ini suka duka F&B nih gimana nih? Lumayan, itu lumayan. Jadi kemarin tuh awal-awal gue tuh kemarin kan baru buka ini setelah seminggu pas bulan puasa. Karena gue baru pindah bikin dapur kan. Gue bikin dapur beneran buat gue jualan nih nasi bebek gitu. Tapi kalau jualan bebek ini butuh dapurnya tuh yang gede. Karena bersihin bebeknya ini yang harus bersih Ekstra banget ya, ekstra gitu. banget. Terus air tuh harus ngalir terus kayak gitu-gitu, jadi biar nggak bau lah bebeknya gitu. Jadi pas seminggu buka, abis itu gue jualannya online dulu. Padahal gue udah buka tempat dine in juga, tapi di rumah gitu. Dan orang-orang juga belum tahu sebenarnya tuh ke si karena masuk gang gitu tuh di rumah gue, agak-agak hidden gem lah gitu. Terus akhirnya ya udah gue coba untuk kayak jualan aja di Instagram gue tuh. Nah banyak tuh yang beli. Gue kan jualan bebek frozen, sambel, ayam lengket yang frozen gitu. Nah pas puasa ini orang-orang kan malas masak ya. Jadi dia tinggal ngegoreng aja. Jadi gue akhirnya kepikiran untuk gue bikin ini aja deh, grup WA untuk nge-share makanan gue. Jadi gue nggak ribet-ribet banget untuk buka DM lah, inilah itulah gitu. Jadi orang kalau mau pesen tinggal japri gue aja. Kan gue adminnya kan, gue kan masih adminnya kan. Jadi gue senangnya itu pas gue bikin grup WA, ternyata banyak yang Kan join. gue juga membernya. Oh lu masuk member gue ya? Masuk tiap hari pagi-pagi lo udah masuk, dia ada standby ini. Makanya gue kepikir, pengen nasi bebek, udahlah gue ini aja lah. Berarti gitu. kan responnya baik tuh. Baik, ada orang baik. yang kayak, oh ya lu gue pesan di sini aja lah. Iya gitu kan. memang Nah, sangat membantu loh. iya, daripada lu mikirnya kemana-mana, udah lu pikirin gue aja nih si Bu Nona masak nasi bebek gitu, ya kan? Tapi Jadi emang beneran enak coy, beneran nih gue nggak bohong. ya beneran. ntar pada cobain dong, di GoFood juga ada. Ntar pada datang ya. Iya, Gitu. datang. Kayaknya kita gerbek enak nih. Nah, lu harus datang tuh, lu bawa tuh sekampung. Buset. Ya nggak Ya, apa-apa. banyak lu sekampung. banget gue ya. Jangan Mohon secondet. maaf, Jangan bingung juga secondet. ya, secondet ya, bingung gue ini. Tapi gini, ini kita balik lagi ke food blogger kali ya. Nah kan lo selaku sebagai bisnis F&B, banyak kan lo sering seliweran pasti di TikTok lo soal food blogger ini. Sebenarnya kan banyak ya food blogger yang banyak membantu, tapi ada juga loh yang menjatuhkan bisnis tersebut. Iya, Pendapat lo benar. soal food blogger saat ini gimana? Kalau sebenarnya gue sih lebih kayak gimana ya? Kalau untuk UMKM kayak gitu sih sebenarnya kayaknya nggak perlu untuk dijatuhin deh. Karena mereka kan masih kecil ya. Udah gitu UMKM rata-rata kan orang yang modalnya nggak banyak. Pasti kan dia mulai dari nol. Itu entah dia tadinya dari kampung terus tiba-tiba pengen buka pecel lele kayak begitu. Itu kan pasti dia effort banget dong. Terus kalau tiba-tiba ada food vlogger yang jatuh, ini nggak enak rasanya, lu nggak usah nyobain gini, ratingnya cuma segini. Itu menurut gua, lu ngapain anjir lu ngomong kayak gitu? Lu mendingan lu diem aja udah, orang aja yang nilai sendiri gitu. Nggak usah lu kayak umbar-umbar di sosmed. Nih ratingnya menurut gua ini, ayamnya keras begini-gini tuh nggak perlu banget. Kasian Nyet. Iya Maksud sih, gua iya, jangan kayak begitu gitu loh. Cuman ada juga yang kayak food vlogger. Nah kemarin tuh gue didatengin sama food vlogger tuh namanya Bungkus Official. Nah dia nih baik banget. Gue juga kayak anjir, ternyata dia orangnya enak banget ya, diajak ngobrol gitu. Terus dia datang, Mbak, tiba-tiba tuh dia ngechat DM gue, Mbak ada di nasi bebek buka nggak? Dia bilang gitu. Buka, saya mau ke sana ya, dia bilang gitu. Ntar makan siang sama tim saya, dia bilang gitu. Terus dia dateng lah, kenalan kita, habis itu ngobrol-ngobrol, dia cobain. Terus katanya, wah ini enak banget, katanya bebek gue lebih enak dari bebek carut. Gue kayak aduh, Wow. Kan jadi penasaran cobain, nih. makanya cobain please banget, sumpah. Terus ya, iya itu nih, sambelnya. nih. Nih bumbu hitamnya nih, wah bumbu hitam. laku banget. Ini yang bumbu yang ada di bebek itu Iya, kan? bumbu yang bebek. Ini suami gue suka banget yang ini. Oh ya ntar lu bawa deh ya. Iya, makasih ya. Buat lu emang. Oh emang buat gue. Ketahuan semuanya. Terus. Tapi emang dia baik banget. Terus dia
gue bilang kan dia makan, terus dia bungkus, dia ada, jadi rumah gue kan kayak di gang gitu kan, banyak anak-anak bocil gitu. Cil sini lu, gue traktir, dia bilang gitu. Mau makan Rame gak? dong. Rame, lumayan berempat berlima apa gitu, anak-anak baru pulang sekolah, mau makan nggak? Mau bang gitu katanya. Terus yaudah sini gue traktir lu, bilang mau makan apa, pesen aja, pesen yang mahal, dia bilang gitu. Enggak bang, ayam aja. Ya lu dikasih yang mahal kagak mau gitu. Terus namanya juga bocah kali ya, udah amannya udahlah ayam aja lah gitu. Nggak doyan kali dia bebek juga ya. Terus habis itu dia makan segala macam. Wah tapi bumbu hitamnya enak banget sih nih, dia bilang gitu kan. Terus habis itu si bungkusnya ini kayak ngobrol-ngobrol kayak seru lah orangnya gitu. Terus akhirnya pas dia mau pulang, berapa bilnya? Gue bilang nggak usah. Gue bilang gitu, ngapain bayar? Gue bilang gitu kan. Enggak, gue pokoknya bayar. Enggak bang, nggak usah, sumpah gue udah bersyukur banget lu kesini. Gue bilang gitu, gue nggak mau. Dia bilang jangan bayar, udah anggap aja gue sedekah. Kagak ada, orang jualan tuh kayak gini baru-baru mulai harus dibeli, dia bilang gitu. Maksud gue, anjir lu tuh food vlogger, lu di YouTube lu aja udah terkenal banget, lu tuh ternyata mau gitu loh. Maksudnya gue nggak mau gratisan, gue bayar juga gitu. Maksudnya kayak ya udah, akhirnya juga kayak ya udah deh, ya udah nih gue bayar deh. Akhirnya dia bayar tuh, abis makan bebek traktir teman-temannya hampir 450.000. Mau dia bayar. Gue sampai kayak wah gila, baik banget. Gue dibikinin konten di YouTube, padahal gue tuh nggak minta. Maksudnya gue nggak nyuruh dia datang atau gimana tuh, nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Itu namanya jalur rezeki loh. Iya banget. Itu setelah dia up videonya di YouTube, gila orderan gue sampai kayak ini seriusan. Jadi gue hari itu tuh pas dia lagi upload, tiba-tiba gue kan lagi ngerayain dinner ulang tahun ya. Terus tiba-tiba HP laki gue nih isi ininya kan Gojeknya ada di HP laki gue. Kring, bunyi nggak berhenti. Beb, siapa sih Beb yang pesen? Kok tiba-tiba ada yang pesen? Terus mbak gue yang di rumah, karyawannya tuh pada bilang, Bu banyak yang makan di rumah nih, dibilang gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada? Ternyata temen gue ada yang ngechat gue, Non lu tuh masuk bungkus. Pas gue lihat, wah gila, the power of bungkus official parah banget cuy, gila. Nama Mas Bungkus? Namanya Mas Yudo. Oh Mas Yudo. Maaf Mas Yudo, kan aku ikutin nama aku salah. Jadi kayak Hai Mas Yudo, semoga mungkin bisa podcast kali ya di sini. Jadi ternyata sangat membantu untuk para UMKM juga gitu kan ya. Banget. Pokoknya mungkin yang lidahnya cocok sama dia suka, itu pasti dia up. Gak usah lu minta, gak usah lu apa, dia udah pasti tuh. Dia makanya mungkin rezekinya juga banyak karena dia banyak ngebantu orang menurut gua sih. Ini sih serius nih. Ini gue pernah denger ini namanya the law of attraction. Iya, benar. Jadi ketika lo baik ya impactnya akan baik kemana-mana juga gitu. Banget. Itu sebuah amal jariah sih. Parah. Oke, kita bahas yang lagi hype yang di dunia makan-makanan ini ya. Kan lo mantan master chef juga kan ya. Ini kan kemarin gunjang-gunjingnya food blogger juga lumayan nih ya. Gue coba dari belakang kayak ayo gitu loh, kayak ini siapa nih gitu. Terus kemarin tuh gue sebenarnya mau nonton tuh pertandingan Chef Arnold sama Code Blue. Code Blue apa Code Blue sih? Code Blue. Kode biru dah Gitu daripada segitiga biru gitu kan. Terigu dong kita. Ya, jadi kalau kemarin tuh kan yang menang kan sekarang jadi Code Blue. Tapi pendapat lo soal yang dari F&B jadi bener-beneran berantem di ring tuh gimana sih? Seru gak? Menurut gue seru sih emang, tapi gue nggak nonton karena gue takut ngelihat orang tonjok-tonjokan gitu. Oh lo takut? Iya, gue agak-agak takut gitu ngeliat orang dipukul apa di mana, nggak tega gue ngelihatnya kan gitu. Ini ada sarung nggak? Iya, tapi tetep aja kayak sakit anjir gitu. Jadi gue nggak nonton gitu. Cuman kan gue ngikutin kan si sosmednya itu. Gue tuh sebenarnya sama Code Blue tuh tadinya yang awalnya suka banget. Gara-gara dia reviewnya di hotel-hotel bintang 5. Iya, fancy lah ya. Fancy, enak kayak gitu-gitu. Tapi lama-kelamaan dia ke UMKM. Gue malesnya itu. Oh, jadi lo selakunya UMKM lo jadi kayak
Gue takut. Gue takut kalau gue didating Code Blue, nggak mau gue. Lu jadi takut bukan malah pengen? Nggak mau, ngapain ntar tiba-tiba ini lah, daripada ntar jadi sepi kan, karena banyak yang akhirnya sepi gara-gara reviewnya dia. Wah, iya Gitu. beneran ya. Kecuali lu hotel bintang 5, lu hotel bintang 5 yang punya kan udah pasti tajir-tajir mampus. Iya. Kalau UMKM kan belum, nggak sampai segitu. Ngapain lah, maksudnya untuk ngejelekin di sosial media tuh kayaknya enggak deh gitu. Sebenarnya kalau misalkan vlogger itu kan dari sudut pandang masing-masing ya. Jadi kadang-kadang yang dia seleranya tinggi banget bilangnya jadi nggak enak gitu. Jadinya impactnya jadi kemana-mana kali ya. Ini soal, kalau soal makananku tuh soal mulut yang berbeda sih, ya gak sih? Gitu. Iya benar. Bisa aja kalau sekarang gua ke Bandung atau kemana, sayur asem jadi manis. Iya. Gitu kan. Sebenarnya perspektif masing-masing. Jadi tolonglah kalau buat konten ya as positif mungkin. Iya benar. Konten kita positif gak sih yang ini? Positif Positif kan? Oh selalu. selalu ya. Gue suka nontonin, makanya gue suka ngechat, lu jadi keren banget sih sekarang. Masa sih? Enggak lah, yang keren mah tim gue mah wayang di sini. Gimana sih lu? Lu kayak nggak tahu gue aja, kayak pas mudanya gimana? Iya gue tahu sih lu pas muda. Oke, jadi tadi kan lo bilang lo ada rasa kayak sebenarnya takut untuk ngundang Kode Blue kan. Sekarang kalau gue tantangin lo kayak Mas Code Blue, kan Mas apa kok? Koko. Saya mau ngundang Koko nih buat nge-review Ibu Nona. Udah berani belum? Dengan standar yang sekarang nih, gue tahu makanan lo enak. Kalau gue sih sebenarnya berani-berani aja ya. Karena alhamdulillahnya gue belum pernah dapet komen yang negatif tentang si nasi bebek packing Ibu Nona ini. Jadi kalau Code Blue mau datang ya silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, boleh. Jadi kayak misalkan nanti Koko, kok Mas mulu ya. Kok kalau mau datang ya sok ya. Kalau kan Koko paling jujur nih. Iya. Ya Selera kan? orang juga beda-beda. Seleranya tinggi loh. Iya. Kode Blue. Kode Blue. Aduh, ya Allah. Iya, Kode Blue. Ayo kita ke Ibu Nona deh. Katanya kan emang review paling jujur ya. Kita sih ngundang-ngundang aja gitu ya. Ayo Koko. Tapi ini kita lanjut lagi nih. Ini soal yang lagi rame juga. Kemarin kan gue minta bantuan lo ya soal ART nih ya. ART itu drama-drama ibu-ibu tuh paling ada aja. Parah, gitu. parah. Jadi pendapat lo nih, gue kan sering ya mencari Mbak. Tapi gue background research dulu. Background research terdekat gue adalah Blacklist Neni. Ya. Lo follow gak? Follow lah. Nah pendapat lo deh soal ART zaman sekarang tuh gimana sih? Wah tapi gila-gila ya tuh yang di Blacklist Neni, maksudnya yang laporan ada yang maling lah, ada yang kabur lah, ada yang keras sama anaknya dicubit. Gue sampai bingung, lu ngapa berani banget sama orang kayak begitu? Padahal lu udah dikasih kerjaan, lu tuh kagak tahu diri. Maksud gue, lu pengennya tuh apa? Lu kerja sebagai ART, lu pengen dapat apa? Lu pengen leha-leha di kursi, lu pengen kayak makan di meja makan sama bos lu bareng-bareng apa gimana gitu, jalan-jalan lo sama supirnya dia, kan kagak mungkin. Tapi itu sesadis itu ya? Maksudnya kayak gue kadang-kadang suka nggak percaya sama postingan Blacklistnya ini ya gara-gara emang sesadis itu gitu loh. Jadi kayak ya satu sisi gue sangat terbantu jadi background research, tapi satu sisi ya gila juga ya. Parah. Gitu ya. Tapi ada aja ternyata. Jadi ART gue nih kemarin gue dapet ART yang kabur dari majikannya. Oh ya sempat viral ya? Lu sempat viral pokoknya itu pas gue dapet ART gila. Iya lu viral lagi gara-gara ART gila. ART gila. Pokoknya soal emak-emak viral nih orang. Gue bingung gitu, viral lagi nih anak gitu loh. Para ART gila tuh goblok banget, nggak jelas. Jadi gue ngambil dari yayasan. Yayasannya cuma nampung tuh nggak pakai di training, nggak pakai kayak disuruh gimana diajak ngobrol maksudnya ditahu seluk beluknya. Jadi dia dari kampung ditaruh di rumahnya, ada yang nyari langsung dikirim. Wah gue tuh trauma banget sama
yayasan yang kayak begitu. Lu gue udah bayar admin, tapi gue dapet mbaknya yang nggak bisa ngapa-ngapain, beresinnya ngasal, nyapunya asal-asal sek doang, jagain anaknya yang kayak bengang-bengong doang, main HP. Lu ngapain coba? Lu tuh mau ngapain sih? Jadi majikan. Iya, gue nggak ngerti. Bukan nyari ART, kita tuh jadi jadi majikan. bener banget. Terus habis itu gue kemarin sempet jadi ada ART gue yang di rumah, temennya minta tolong, dia bilang gitu. Katanya ngomongnya gini, Yul, saya mau kabur dari sini, majikan saya galak banget, dia bilang gitu. Galaknya kenapa? Saya lagi sakit, katanya. Kamu kalau lagi sakit jangan istirahat ya. Lah, lu gila juga majikan lu kayak gitu, ngapain lu orang lagi sakit kagak boleh istirahat? Terus akhirnya ya udah Yul, ibu tampung aja deh, buat ibu aja deh kerjanya. Tapi kerjanya rajin nggak, orangnya jujur nggak? Jujur bu, rajin bu. Akhirnya dia kabur katanya. Kan banyak tuh kayak di blacklistnya ini kisah-kisah ART yang kabur tengah malam. Nah gue nggak tahu itu ART-nya yang salah, itu apa majikannya yang salah gitu loh. Maksud gue ini dia kabur karena majikannya galak mampus katanya. Kan kesannya galak itu tuh kayak udah beda-beda ya, ada yang bilang yang ngomongnya kenceng bilangnya galak gitu kan. Tapi sebenarnya nih gue juga pernah punya pengalaman ART kabur ya. Sebenarnya tahu gak alasannya apa? Apa? Males. Ya. Enggak, malesnya gini. Jadi orang tuh ketika ternyata ART itu punya perhitungan ketika masuk ke rumah seseorang dia able atau enggak untuk melakukan pekerjaan itu. Bener. Nah dia ngerasa kayak gue capek nih disuruh-suruh panggil itu, jadi mereka kabur. Ya kan lu digaji ya? Ya kan, ya. Kenapa lu males? Ya kita sebagai. Lu nggak lihat tuh Mbak Lala sama Susri? Mbak Lala dapat rumah. Hei, Mbak Lala itu dapat rumah 2. Iya, tapi gajinya berapa? iPhone 15. Nah emang semua orang dari nol. Mbak Lala juga dulu nggak punya rumah. Gak 00 banget Mbak Lala. Mbak Lala tuh nggak beda. Maaf ya Mbak Lala, kita bukan ngomongin Mbak Lala, tapi ini faktanya Mbak Lala gitu. Mbak Lala sama Susri Ya kan? ini hokinya parah sih menurut gua. Iya. Gila. Tapi dia masuknya pakai psikotes coy. Ya, gue juga mikirnya juga perlu kali ya cari Mbak pakai psikotes gitu. Makanya nih gua sekarang karena kemarin gua ngerasa gua punya Gua punya kayak bisa ngajarin seseorang yang tadinya kayak mbak-mbak ini yang tadinya dia nggak bisa apa-apa jadi gercep, jadi bisa ngapa-ngapain lah. Ini mbak gue yang di rumah denger gue batuk tiba-tiba udah ada minum. Wah, autopilot bos. Iya, autopilot. Dia tadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, beberes yang ngasal apa segala macem kayak gitu, bersih-bersihnya. Bener-bener emang itu tuh ekstra banget. Cuman gue tuh demen sama ngurusin orang yang kayak begitu gitu. Tapi emang lo bakat sih, itu bakat lo kayak gitu. Kayak gitu, kayak terus misalkan selalu gue ajak ngobrol, kamu punya pacar nggak? Kamu punya ini nggak? Kamu di kampung tuh ngapain? Makanannya apa? Kayak gitu-gitu. Gue kalau lagi nggak jam kerja gitu, gue pasti jadi temennya mereka. Kadang mereka suka kayak bu saya mau curhat dong gitu ya maksudnya basa-basi aja tapi gue dengerin mereka jadi mereka jadi kayak kalau mau cerita apa-apa sama ibu aja deh gitu. Oke, berarti itu cukup menarik ya kayak gitu. Tapi oke deh, ini cepet banget ya, udah almost 30 menit coy. Iya parah. Kalau ini cepet kan lo? Iya cepet banget. BTW kalau mau nyari mbak-mbak boleh kesini ke gua. Nah nih kita kasih pahim aja ya. Oke, Meta on. Anjay. Oke. Meta on. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah on belum? Oke, gue nyalain dulu ya. Oke. Ayo dong, nyala dong sayang. Perlu dielus. Mana-mana kalau mau nyala harus dielus ya. Oke. Apa ini? Oke. Sudah on nih? Udah on ya? Oke. Kasih pahim gue dong soal bagaimana bertahan di dunia F&B menurut Ibu Nona. Bertahan di dunia F&B tuh benar-benar ya lumayan menguras energi ya, apalagi kita harus tahu kan kayak untuk apa ya, untuk tuh makanannya konsisten, rasanya konsisten, untuk
bikin orang-orang penasaran tuh nyobain masakan kita itu tuh nggak gampang. Kita tuh bener-bener harus muter otaknya tuh bener-bener parah. Misalkan hari Senin gua masak sambel, hari Selasa belum tentu rasanya sama gitu loh. Maksud gua ada takaran-takaran yang kalau gua kan otodidak, gua tuh bukan sekolah chef, jadi gua nggak punya ilmu itu. Gua cuman bisa masak. Gue bisa masak nasi bebek, gue jualin, orang-orang suka, orang-orang laku. Itu yang bikin konsistennya itu tuh. Yang kadang kalau misalkan lagi sepi, aduh ngapain ya, jualan apa ya, padahal kan gue lagi jualan nasi bebek ya, ngapain gue harus mikirin kemana-mana gitu. Gue kayak gregetan aja, tapi kalau lagi rame tuh seru banget gitu, seneng gitu kitanya. Yang penting konsistensi. Parah, iya, yang penting konsisten. Itu harus sih nomor 1 kalau di FNB sih. Susah banget gitu. Sesusah itu? Lumayan. Mati. Oke. Nggak kerasa udah hampir 30 menit lebih ya. 40 cepet. Allah subhanallah, masya Allah. Oke, Ibu Nona terima kasih banyak buat kamu kalian semua. Cek di Ibu Nona kalau mau nyobain sok atuh ya. Mungkin kita bakal main-main juga, bakal gerebek Ibu Nona sih ya. Harus datang semuanya. Oke. Makasih untuk udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dikasih paham. So gue siapa ya? Gue Demi. Sorry, gue Demi. Ini Ibu Nona. Oke. Sekian episode kali ini. Udah ya? Oke. Bye then. Bye-bye.